Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi Top Semat bersama Dapak Indonesia. Bertani mudah, bertani murah, bertani melimpah, bertani berkah. Menindaklanjuti yaitu perawatan cabai kita varietas Emola. Ini setelah 3-4 hari tanam. Ini alhamdulillah diberi air gratis dari atas, meskipun sebenarnya tidak waktunya hujan. Harusnya bulan-bulan sudah mulai mengering, namun ini dikondisikan bulan basah, bulan yang dimana kebutuhan air melimpah, namun matahari tetap bersinar terang. Suatu anugerah kenikmatan yang menandakan air tidak beli. Ini jika dikondisikan air beli, pasti beratus-ratus ribu, bisa kita tabung untuk yang lain. Ini terlihat di gotnya adalah air yang menggenang kecil. Ini ada sisa air hujan. Ini memang kita kondisikan menjaga kelembapan, menjaga suhu tanah biar tetap basah. Dikarenakan musim penghujan ini kita berani memberi yaitu genangan air seperti ini guys. Dikondisikan nanti paling-paling 2-3 hari. Jika dikondisikan tidak hujan, air ini akan surut dengan sendirinya. Ini jika memungkinkan untuk pengairan juga menambah biaya operasionalnya. Yang kita butuhkan saat tanam 1 minggu ke depan yaitu tanah lembab basah seperti ini, biar perakaran juga polybag yang kita benamkan. Dikarenakan metode polybag lontong tidak perlu dilakukan perobekan untuk plastiknya biar langsung masuk ke dalam. Ini ditujukan karena rentannya polybag lontong itu pecah, sehingga kepiar guys, bahasa Jawanya kepiar. Nanti akar-akar rusak, bila dipaksakan tanam pasti akan menyebabkan kematian. Ini alhamdulillah hanya 1-2 yang mengalami kematian dikarenakan salah tanam, tidak ada hama penyakit yang begitu menonjol. Ini alhamdulillah kita syukuri, apa adanya seperti ini kita rawat, kita besarkan. Mudah-mudahan nanti besarnya saat panen membawa hasil yang banyak, juga harga tinggi yang membawa berkah. Begitu banyak tenaga kita yang kita limpahkan, kita perankan. Yang jelas air kondisi basah seperti ini juga sangat perlu, juga sangat didukung. Kemudian perawatan yang pertama yang kita lakukan dulunya setelah tanam, kita cuma memakai fipronil. Pengaplikasinya juga seperti ini. Ini yang kedua kali. Fipronil model semprot itu aplikasinya sangat cepat, sangat mudah, juga sangat akurat untuk mencegah hama ulat tanah, juga ulat yang berada di atas tanah. Bahan aktif fipronil ini sangat membantu untuk mengurangi serangan yang berada di dalam tanah, terutama golongan uret. Ini kita memakai yaitu merek dagang Rege dari PT Yano, bisa juga Regen, bisa juga Raigen, bisa juga Vipros. Ada banyak, yang penting kandungan fipronil diusahakan yang berwarna putih, yang 50 SC atau 55 SC. Ini pengendaliannya bisa merangkap 2 fungsi, diantaranya yaitu sebagai pupuk daun dan juga ada zat PT yang terdapat di kandungan fipronil. Ini kita campurkan lagi yaitu perekat, salah satunya kandungan pupuk mikro yaitu Santa Mikro 1. Ini tidak kita gunakan pupuk daun pada umumnya, karena pada dasarnya di dalam tanah ini kemarin pupuk dasarnya sudah berada di posisi lubang-lubang tanam. Jika menghendaki akar ini akan meraih, juga pupuk ini juga akan bergeser mencari perakaran yang siap dimakan. Ini belum kita lakukan upaya pengkocoran, kita lakukan pemeliharaan berupa insektisidanya, hanya penambahan unsur mikro. Unsur mikro ini berperan aktif yaitu untuk mencegah keriting, juga mencegah
apa yang jelas ke arah keriting karena terdapat boron, merangsang klorofil daun yang mengandung Zn dan magnesium, biar dirangsang hijau, sehat, segar, yang berasal bukan dari nitrogen, juga yang bukan berasal dari pupuk fosfat. Karena kondisi yang masih kecil saat seperti ini memungkinkan nanti ada kalanya menghijau cepat, namun nanti juga kurang tahan terhadap sinar matahari yang berakibat layu dan bertambahnya hama penyakit, terutama penyakit bercak daun, juga kelayuan, karena ini memungkinkan lahan kita yaitu lahan bekas, bukan lahan baru bekas melon yang pertama. Kita suplai unsur hara mikro sudah cukup, nanti merangsang pupus-pupus daun ini dalam jangka 2-3 hari. Kita menunggu surutnya yaitu air ini biar surut, nanti biar kondisi tanah kering, bahasa Jawanya tanaman ngelak guys, seperti kita kehausan, nanti sangat cocok dilakukan pengkocoran, pemberian pupuk berupa pupuk NPK. Ini terlihat airnya masih menggenang, nyemek-nyemek. Ini tidak mengganggu sampai ke atas, namun hanya di bawah, sehingga aman untuk proses kelembapan, juga untuk proses pertumbuhan di awal-awal seperti ini. Ini agendakan aja fipronil ini, bahkan setiap hari nggak mungkin guys, karena nanti juga boros nih biaya operasionalnya. 1 minggu 2 kali sudah cukup. Nanti setelah di aplikasi untuk pupuk daun ataupun yang lainnya, nanti kita akan beralih ke propenopos ataupun abamectin, juga emamectin untuk mencegah ulat-ulatnya. Nampak seperti ini, kondisikan fipronil ini spektrum luas, cocok untuk tanaman kecil yang tidak berbahaya di tanaman utama. Seperti ini kita kondisikan juga untuk pemasangan acir atau lanjaran, dimana lanjaran ini yang jelas untuk dipakai bisa 3 kali, yang dari awal yaitu bekas tanaman melon, sama untuk digunakan di tanaman cabai varietas Emola ini. Seperti ini adalah lahan melon kita restorasi menjadi lahan cabai. Nanti perawatannya bisa digot seperti ini guys, dilarikan sana, juga di sini. Ini memberi peluang leluasa sehingga nanti cabang-cabang yang kokoh, daun-daun yang rimbun, yang bisa jangka panjang, jangka positifnya yaitu banyaknya buah karena jarangnya yang kita gunakan. Sebenarnya jika kita hitung hanya selisih sampai 1 sampai 2.000 untuk luasan 2,5 kotak. Berisi antara 5.400. Ini jika dikondisikan pakai gulutan biasa, kurang lebih berisi sekitar 7.000-an. Nampak seperti ini pemasangan acir sampai ujung sana, mumpung tenaga kita masih longgar, juga tanaman masih kecil, nanti tidak mengganggu untuk pertumbuhan akar. Nampak seperti ini guys, yang bawahnya berwarna kemerahan, ini sangat bagus untuk F1-nya, ditandai dengan warna merah. Itu adalah positif benih murni F1, tidak berasal dari benih F2. Salah satu ciri khas di pangkal bawah berwarna kemerahan. Nampak seperti ini, bawah ini kemerahan, ini juga salah satu juga contoh yang dimakan hama seperti ini guys. Ini adalah pucuknya yang tidak ada daun yang tersisa, hanya bawah yang batangnya disisakan. Ini nanti memungkinkan untuk bisa tumbuh lagi. Ini kita kendalikan dengan fipronil
dengan penyemprotan 1 minggu 2 kali. Kita bergeser ke lokasi pengeraduan obat sumber air. Nampak seperti ini. Ini kita gunakan untuk Santa Mikro. Santa Mikronya ini satu tangki sebenarnya untuk 20 liter. Kita kondisikan untuk satu tangki 16 liter. Ini adalah fipronil merek dagang Rege 50HC seperti ini. Ini berwarna putih. Kemudian pelekat Bismor Santa Mikro 1 ini difungsikan untuk pertumbuhan vegetatif, merangsang pertumbuhan awal saat-saat awal tanam. Nanti setelah keluar pucuk daun, pupus, artinya sudah siap memakan, kita gunakan yaitu kocoran sebagai sarana untuk menambah kesuburan untuk pertumbuhan vegetatif selanjutnya. Nampak seperti ini. Ini dulu yang kita tanam melon, ini kita tanam ganti cabai karena menghendaki bulan sangat kering untuk cabenya biar nanti maksimal untuk tumbuhnya. Pak Narso jempol. Musak pitik. Potol-potol ternyata ayam guys, maka dari itu ini kita pagar keliling biar tidak rusak lagi. Ini biasanya memang ada ulat tanah, namun karena hanya 1-2 artinya tidak lurus dihabiskan satu larik. Kita maklumi, kita sudah antisipasi pagar seperti ini keliling sampai ujung sana biar ayam tidak masuk. Kurang lebih gitu guys, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Nanti kita sambung untuk perawatan kocoran dan aplikasi insektisida dan pestisida lainnya agar tanaman ini tambah sehat, tambah subur, nanti panen juga melimpah. Kurang lebih gitu guys, terima kasih.